Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih. Apa kabarnya nih? Aku yakin kalian semua dalam keadaan sehat dan terus dalam lindungan Tuhan. Bersama saya Oswald dan teman saya, Samantha, bersama-sama akan merayakan perayaan Paskah Virtual PSKD Jenjang SMA. Gak kerasa banget loh Samantha, kita udah masuk ke dalam perayaan Paskah. betul banget Dika, nggak kerasa banget ya. Bersyukur banget kita masih bisa merayakan Paskah di tengah masa pandemi seperti ini. Betul. Sama seperti tema kita nih Kak, Apa tuh? yaitu menjadi manusia Paskah. Artinya, kita harus menjadi manusia yang berpegang teguh kepada Tuhan. Betul banget Samantha, melalui kematian dan kebangkitannya, kita diajarkan untuk terus berpengharapan sama Tuhan di masa-masa kayak sekarang. Betul banget nih Kak. Nah, Kak ngomong-ngomong, hari ini kita akan mendengar banyak banget pujian dari teman-teman dan guru kita. Dan yang lebih seru lagi, Apa tuh? kita akan mendengar pemenang lomba nyanyinya juga. Yeay! Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian acara, yuk kita dengerin sambutan dari Kepala Sekolah SMK 3 Ibu Masni dan dilanjutkan dengan doa pembuka oleh Guru Agama SMA 7 Bapak Immanuel Salendeho. Shalom, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan anugerah yang sangat luar biasa, yaitu kesehatan. Karena kita juga masih diberikan kesempatan untuk dapat merayakan Paskah dalam masa pandemi. Kepada yang terhormat pengurus pusat PSKD Bapak Tunggul Siagian beserta jajarannya, yang terhormat orang tua siswa-siswi kami dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Jakarta dan Depok, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Jakarta dan Depok, yang terhormat guru dan karyawan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Jakarta dan Depok, dan yang paling kami banggakan dan yang kami kasihi seluruh siswa PSKD. Selamat Paskah. Pada hari ini kita merayakan Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Paskah merupakan karya penyelamatan yang dilakukan Allah kepada umatnya. Pengorbanan Kristus di kayu salib merupakan penghapusan dosa umat dan merupakan tanda perdamaian manusia dengan Allah. Tema yang diusung pada tahun ini, menjadi manusia Paskah, akan menjadi semangat bagi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan walaupun dalam masa pandemi. Kita juga mendukung pemerintah untuk ikut ambil bagian dalam pemberantasan COVID-19 dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga harapan kita semua terwujud. Pandemi ini cepat berlalu, karena dengan adanya pandemi ini sangat merugikan kita semua, khususnya keluarga PSKD. Untuk anak-anak kami, menjadilah garda terdepan untuk melawan COVID-19. Karena dengan tema yang diusung menjadi manusia Paskah. Paskah kita untuk melakukan kehidupan era kebiasaan baru. Paskah kita untuk meninggalkan kebiasaan lama yang kurang baik. Paskah kita untuk membangun semangat menggapai kesuksesan. Akhir kata, saya mewakili Kepala Sekolah SMA, SMK, PSKD mengucapkan selamat merayakan Paskah. Semoga Paskah 2021 ini menjadi pengalaman luar biasa bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara sekalian. Dengan ini saya akan mengumumkan pemenang lomba vokal tingkat SMTA. Dari SMA 1, Oswald Zuriel Situmorang. Dari SMA 2, Togi Jani. Dari SMA 3, Jabes Wowor.
Dari SMA 4, Mariana Sihombing. Dari SMA 7, Kalista Fedora Jonathan. Dari SMK 1, Anneke. Dari SMK 3, Irfan. Selamat kepada para pemenang. Semoga kalian terus mengembangkan talenta-talenta kalian. Selamat Paskah dan semoga Tuhan memberkati. Dan jangan lupa selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan tetap jalankan protokol kesehatan dengan baik. Ciao. Baik, anak-anak sekalian, baik anak SMA PSKD Depok maupun Jakarta, hari ini kita akan memulai Paskah kita, dan kita akan membuka dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapak, sebab kebangkitan-Mu menjadi sesuatu yang berarti bagi kami. Dan ketika keluarga besar PSKD Depok dan Jakarta boleh merasakan sukacita ini, kami menyatakan bahwa kebangkitan-Mu adalah kehidupan kami dalam seluruh rangkaian ibadah Paskah yang kami laksanakan pada saat ini. Kami berdoa dan semua kami diberkati, pengurus PSKD, Bapak Ibu Guru, anak-anak kami dan orang tua murid. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA 3 PSKD dan Guru Agama SMA 7 PSKD. Dan selamat juga kepada pemenang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, kalau tadi kita udah denger nama pemenangnya, langsung aja kita dengerin suaranya. Yuk kita dengerin persembahan pujian dari pemenang Lomba Vokal Solo dan dilanjutkan dengan vokal grup SMA 2.
menebus diriku dengan segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan
Luar biasa banget ya talenta anak-anak Tuhan yang digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul banget Kak, karena Tuhan udah kasih kita talenta yang begitu luar biasa, kita harus mengembangkannya untuk memuliakan nama Tuhan. Betul banget. Nah Kak, selanjutnya nih kita akan mendengar persembahan pujian dari SMA 3 PSKD dan SMA 4 PSKD. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
jauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Luar biasa banget ya Kak, teman-teman kita dari SMA 3 dan SMA 4 PSKD. Nah, selanjutnya nih Kak, kita akan mendengar kesaksian dari teman kita di SMA 2 PSKD dan dari Miss Deta dari SMA 1 PSKD yang akan bersaksi tentang pasca di tengah-tengah masa pandemi ini nih Kak. Oke. Dan akan dilanjutkan oleh penampilan band dari SMA 7 PSKD. Yeay. Shalom Bapak Ibu semua, selamat Paskah buat kita. Paskah kali ini merupakan Paskah kali kedua yang kita rayakan di tengah masa COVID-19. Paskah kali ini memang berbeda, namun menurut saya pribadi kita harus tetap merayakannya dengan sukacita. Karena Paskah itu sendiri adalah satu hal yang sangat kita banggakan bahwa Yesus telah mati di kayu salib, mati dan dikuburkan, dan pada hari ini Tuhan Yesus bangkit pula di antara maut. Nah, dari situ kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus telah menang atas maut. Maka itu kita pun orang-orang percaya seharusnya boleh percaya bahwa kita telah ditebus dan kita telah menjadi umat pemenang Tuhan.
Menurut saya pribadi, COVID-19 memang merupakan satu hal yang sangat baru yang harus kita hadapi di tengah-tengah keadaan saat ini. Banyak sekali permasalahan, keadaan, bahkan situasi-situasi yang memang jauh dari kendali kita, jauh dari harapan kita, bahkan tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Namun, dari COVID-19 ini kita harus tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, yang tetap menang atas segala perkara. Dan Tuhan jugalah yang mengizinkan COVID-19 ini boleh terjadi. Maka itu di tengah Paskah yang kita hadapi hari ini, yang kita rayakan hari-hari ini, kita boleh tetap percaya bahwa Tuhan tetap bersama kita, Tuhan tetap beserta kita dalam menghadapi Paskah ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita mau tetap andalkan Tuhan. Dan menurut saya pribadi memang akan banyak hal yang di luar dari kendali kita yang akan terjadi. Maka itu COVID-19 pun merupakan satu pelajaran, satu hal yang baik yang harus disyukuri, karena COVID-19 akan mengajari saya banyak hal, yaitu berjaga-jaga dan bersiap-siap bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak dapat kita mengerti dengan akal pikiran kita sebagai manusia. Maka itu tetaplah mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan ini Tuhan yang pegang kendali. Maka itu di tengah Paskah kali ini kita harus tetap percaya bahwa kita telah bangkit oleh karena darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib. Maka kita menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan ini. Bahkan COVID-19 pun bisa kita lalui jika kita berpengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih buat kesempatannya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Dulu sebelum COVID datang, seluruh orang Kristen dapat beribadah Paskah dengan tenang tanpa rasa khawatir. Namun, sekarang setelah COVID ada, semua suasana Paskah berubah. Kami tidak bisa lagi beribadah ke gereja untuk menghayati perayaan Paskah, karena semua harus dilakukan dari rumah secara virtual. Tapi, sebagai manusia yang memiliki iman, kita harus yakin dan percaya bahwa dimanapun kita beribadah, akan ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Saat ini, izinkanlah saya untuk mewakili kita semua untuk berdoa dengan iman kepada Tuhan, agar COVID ini cepat berlalu, dan kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan. Tuhan, hari ini, di Paskah ini, kami cuma harap agar Tuhan menyertai kami, dan memberikan kami keteguhan dalam menghadapi tantangan di kehidupan kami. Amin.
teman-teman dan Bapak Ibu guru yang terkasih, pandemi ini membuat kita hilang harapan dan memaksa kita untuk melakukan segala sesuatu dari rumah aja. Tapi melalui momen Paskah ini kita mau diingetin lagi, di-remind lagi kalau misalnya kita harus terus punya pengharapan sama Tuhan. Nah, untuk itu mari kita saksikan persembahan film singkat dari SMA 1 dan renungan Paskah yang dibawakan oleh guru agama SMA 4. Setahun sudah pandemi ini berlalu. Menjalani kehidupan yang tidak sama dengan sebelumnya merupakan hal yang sulit untuk dijalani. Harus memakai masker, mencuci tangan, bahkan harus berjaga jarak dengan orang-orang terkasih. Merupakan hal yang tidak biasa untuk dilakukan. Tapi, mau bagaimanapun, COVID ini mengajarkan banyak hal. Mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak biasa dilakukan. Menjalani era new normal dengan semua pembatasannya membuat sebagian orang harus merasakan dampak yang tidak enak. Saat ini, setelah setahun berlalu, aku hanya berharap Tuhan segera memulihkan negeri ini dari COVID-19. Menyusuri jalan ini, aku melihat banyak orang yang berjuang mencari nafkah untuk keluarga tercinta yang menunggu di rumah. Mencari nafkah di tengah pandemi menjadi tantangan tersendiri menerobos maut demi tercapainya kesejahteraan dan rumah tangga mereka. Banyaknya pengangguran di pinggir jalan menggambarkan bahwa pandemi ini sangat berpengaruh untuk semua kalangan. Saat ini, setelah setahun yang lalu, atau hanya berharap keadaan ini segera membaik dan sang semesta menjaga mereka yang bekerja di jalanan. Setahun sudah kami harus melakukan segala bentuk kegiatan di rumah saja. Belajar, bekerja, beribadah, kami lakukan semua di rumah. Rasa bosan, malas, ingin berontak melawan keadaan kini sudah menghantui kami. Setiap harinya harus melihat berita mengenai corona yang semakin melonjak hanya membuat nafas kami semakin tercekik. Seraya terus berharap Tuhan pulihkan negeri ini. Di masa Paskah ini, aku hanya bisa merenung dan menghayati banyaknya berkat yang Dia berikan di masa sulit ini sekalipun. Hai, what's up bro? Apa kabar lo? Ada apa lo nelpon gue? Kangen lo? Iya, emang lo gak kangen gue apa? Aduh, kenapa bosan lagi sih, Walt? Biasalah, kita kan udah setahun di rumah kayak gini ya, lo tau lah. Kayak bosen gitu, gak ada kegiatan yang menarik, kayak gini-gini aja. Gue bosen banget. Kan lo tau gue manusia yang paling gak bisa diem di rumah lama-lama kayak gini. Mau gimana lagi sih, Walt? Keadaannya udah kayak gini. Kita tuh cuma bisa sabar, terus berpengharap besar sama Tuhan biar nanti keadaannya normal lagi. Gue juga udah bosan kali di sini. Udah gak ada feel apa-apa. Maju salah, ke belakang juga salah, ke samping ya makin salah.
Gini aku gue kurang berharap apa lagi coba sama Tuhan. Kayak gue tiap hari berdoa, minta virusnya tuh hilang. Tapi Tuhan kayak gak dengerin gue, kayak malah makin parah gitu. Malah sekarang yang lama belum selesai udah muncul lagi yang baru. Stres banget asli gue, seriusan. Udah. Sekarang gini aja. Kalau berpengharapan sama Tuhan, itu nggak ada yang instan. Berpengharapan sama Tuhan itu butuh proses dan perjuangan yang sangat tinggi, yang banyak. Dan ketika Tuhan menjalankan prosesnya itu nggak sama kayak proses yang dilakuin sama manusia. Jadi yang harus bisa lo lakuin itu cuma sabar, berpegang terus sama Tuhan. Iya ya Dok, bener juga kata lo. Proses Tuhan sama proses kita tuh beda. Gue jadi ngerasa bersalah deh selalu minta Tuhan buat ngikutin apa yang gue mau gitu. Padahal tuh Tuhan punya caranya sendiri buat wujudin harapan gue dan harapan orang-orang di luar sana. Iya Wal, sabar ya. Udah, lu jangan ngeluh mulu. Tetap berpegang teguh sama Tuhan. Gue sebagai teman lu akan siap untuk ngingetin lu terus. Dan apalagi ini kan lagi masa prapaskah nih. Tuh kan gue sampai lupa loh ini tuh masa prapaskah nih, gara-gara di rumah aja gue jadi gak inget hari, tanggal. Mendingan lu koreksi diri lu sendiri dan juga renung-renungin banyak gimana hubungan lu sama Tuhan, sama keluarga, sama orang-orang di sekitar lu. Daripada lu ngeluh mulu, mending lu renungin itu deh. Dan juga lu ngoreksi diri lu sendiri, gimana perilaku lu sama orang lain, gimana perilaku lu sama Tuhan. Itu harus banyak-banyak direnungin biar nanti kalau ketemu lu bisa jadi versi yang lebih baik lagi daripada diri lu yang sebelumnya. Bener juga sih kata lo, harusnya tuh masa prapaskah jadi momen buat kita deketin diri sama Tuhan, renungin diri kita lebih lagi gitu, intim sama Tuhan. Untungnya gue punya teman kayak lo. Yaudah, makasih ya Dok udah ingetin gue. Kalau gitu gue mau ngerjain tugas lo yang naujubillah banyak banget. Iya. Yaudah, gue juga mau nugas nih. Gue cabut dulu ya. Bye. Bye. Keluarga besar SMA dan SMK PSKD yang diberkati Tuhan, Shalom. Di perayaan Paskah bersama kita saat ini, kita akan sama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 3. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus di hati dan hidup kami, supaya firman yang akan kami baca dan kami dengarkan serta kami renungkan bersama nantinya boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Petrus 1 ayat 3 saya bacakan buat kita semua di saat ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Keluarga besar SMA dan SMK PSKD yang diberkati Tuhan, 1 tahun belakangan ini banyak sekali perubahan yang kita alami sebagai masyarakat Indonesia maupun sebagai masyarakat dunia. Karena COVID-19, kita harus pakai masker kalau keluar rumah. Kita harus jaga jarak satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh berkerumun.
kita bekerja dari rumah, kita beribadah dari rumah. Dan yang kita alami sebagai orang-orang yang ada di dalam dunia pendidikan yaitu kita harus belajar mengajar dari rumah secara online. Kondisi yang diakibatkan karena pandemi COVID-19 ini juga sedikit banyak membuat ada begitu banyak orang yang merasa jenuh, ada begitu banyak orang yang mengeluh, ada begitu banyak orang yang merasa tidak tahan lagi untuk menjalani situasi yang seperti ini. Saya kasih contoh misalnya, banyak para pedagang mengeluh karena jualan mereka sepi. Ada juga para pengusaha yang mengeluh karena omset mereka turun. Lalu ada orang tua yang mengeluh karena mereka harus mendampingi anak-anak mereka belajar dari rumah, sementara mereka juga harus bekerja dari rumah. Lalu ada para guru yang mengeluh karena tidak bisa secara langsung memantau proses belajar siswa-siswi. Ada juga murid-murid yang mengeluh atau siswa-siswi mengeluh karena kurang memahami materi-materi yang diajarkan karena mereka belajar secara online. Dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang muncul semenjak pandemik COVID-19 ini dia mewabah. Masa pandemik juga membuat banyak orang yang harus merasakan situasi-situasi tersulit dalam kehidupan mereka. Ada keluarga-keluarga yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena COVID-19. Ada juga orang-orang yang harus bersedih hatinya karena kehilangan pekerjaan mereka akibat di PHK. Ada juga orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi karena tempat-tempat mereka bekerja harus tutup selama masa pandemi COVID-19 ini. Ya, hampir sebagian besar orang berada dalam situasi sulit. Hampir sebagian besar orang mengeluh karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Keluarga besar SMA dan SMK PSKD yang Tuhan Yesus kasihi, tahun ini kita sama-sama merayakan Paskah secara virtual dengan tema Menjadi Manusia Paskah. Apa itu menjadi manusia Paskah? Menjadi manusia Paskah adalah menjadi manusia yang tidak berputus asa, menjadi manusia yang berpengharapan, sebagaimana kebangkitan Yesus Kristus yang kita sembah membawa pengharapan bagi kita umatnya. Kalau hari ini kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus, maka kita juga harus bangkit dan menjadi manusia yang punya pengharapan walaupun situasi sulit sedang kita alami di masa pandemi COVID-19 ini. Perayaan Paskah bukan sekedar rutinitas yang setiap tahun kita jalani. Namun perayaan Paskah adalah momentum bagi seluruh umat percaya untuk menghayati bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus memberi pengharapan bagi kita umatnya. Keluarga besar SMA dan SMK PSKD yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan film pendek yang dibawakan oleh anak-anak kita, oleh teman-teman kita dari SMA PSKD 1. Dalam film tadi diingatkan bahwa harapan itu harus selalu ada dalam kehidupan kita selaku umat percaya. Mungkin kita jenuh karena doa yang kita naikkan sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan, seperti yang dialami oleh Umboh dalam film tadi. Mungkin kita merasa sedih karena tidak bisa merayakan Paskah seperti tahun-tahun yang lalu, seperti yang dialami oleh Nathan dalam film tadi. Mungkin saat ini kita merasa berduka cita karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena COVID-19. Atau mungkin kita adalah orang-orang yang bersedih karena kita juga mengalami PHK. Atau kita sementara berada dalam kesulitan ekonomi akibat masa pandemi COVID-19 ini.
Ketahuilah bahwa firman Tuhan yang kita baca hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa karena kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka kita dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Itu artinya bahwa iman kita di dalam Yesus Kristus tidak sia-sia. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka harapan akan masa depan kita pun tidak akan sia-sia. Karena Ia bangkit. Kesulitan-kesulitan yang kita alami, kejenuhan yang kita alami, ketidakberdayaan yang kita alami selama masa pandemik ini tidak boleh membuat iman dan pengharapan kita goyah. Sebab Yesus yang kita sembah bangkit dari antara orang mati. Maka harapan kita pun hidup dan nyata di dalam Dia. Dan karena harapan kita hidup dan nyata di dalam Yesus yang bangkit, maka sekarang jangan lagi kita mengeluhkan kondisi kita, jangan lagi kita mengeluh karena kondisi pandemik ini, jangan lagi kita bertanya-tanya kapan sih Tuhan pandemik ini akan segera berakhir, kapan kita bisa normal lagi. Tetapi marilah kita melakukan yang terbaik selama masa pandemi COVID-19 ini. Marilah kita ubah mindset kita ubah pola berpikir kita ubah keluhan-keluhan kita menjadi semangat dan harapan. Sekalipun saya kerja dari rumah, pekerjaan saya harus berhasil. Sekalipun saya belajar dari rumah, saya harus tetap berprestasi. Sekalipun saya di PHK, saya akan tetap semangat untuk cari kerjaan baru. Sekalipun saya berduka cita karena kehilangan orang yang saya kasihi, saya harus tetap bersuka cita. Sekalipun saya gagal hari ini, saya akan berjuang di besok hari. Karena harapan kita hidup di dalam Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, maka kita pun tidak boleh berputus asa dalam menjalani situasi-situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Keluarga besar SMA dan SMK PSKD yang dikasihi Tuhan, masa pandemi COVID-19 adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Masa pandemi COVID-19 adalah kenyataan yang harus kita jalani dengan penuh pengharapan, karena Tuhan Yesus yang hari ini kita rayakan kebangkitannya tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Sesulit apapun kondisi hidup kita saat ini, pengharapan selalu ada di dalam Yesus Kristus yang bangkit. Sebagai guru, sebagai siswa, sebagai orang tua dan wali murid, sebagai karyawan, sebagai keluarga besar SMA dan SMK PSKD, jangan goyah iman kita. Jangan jenuh apalagi hilang harapan kita. Sebab kata 1 Petrus 1 ayat 3, kebangkitannya membawa kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi bekerjalah dengan sebaik-baiknya, berusahalah dengan sebaik-baiknya, belajarlah dengan sebaik-baiknya, dengan penuh harapan bahwa Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang hari ini kita rayakan kebangkitannya, akan selalu menuntun, akan selalu memberkati setiap kerja, setiap usaha, setiap belajar kita. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Nah, gimana nih Kak? Kakak udah punya pengharapan belum? Udah dong. Kalau teman-teman di rumah gimana? Teman-teman udah punya pengharapan belum? Kalau belum, yuk kita munculkan lagi pengharapan agar Tuhan kita Yesus Kristus tidak sia-sia bangkit dari maut. Bener banget. Dan buat teman-teman serta Bapak Ibu Guru yang udah punya pengharapan, harus lebih terus semangat lagi berpengharapan sama Tuhan. Betul banget Kak. Nah,
sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian, tapi bukan dari teman-teman kita nih Kak. Terus dari siapa tuh kira-kira? Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari guru dan karyawan yang akan diwakilkan oleh SMA 3 PSKD. Oke, kalau gitu langsung aja ini dia persembahan pujian dari guru dan karyawan SMA 3. Wah, luar biasa banget ya Kak, guru-guru kita yang terus bersemangat karena Tuhan Yesus bangkit. Betul. Nah, pandemi ini tuh bikin kita belajar banyak hal banget. Ngerasain gak sih? Iya Kak, Aku ngerasain loh. Nah, sekarang kita mau dengerin kesaksian dari guru-guru kita yang mengajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang diwakilkan oleh guru SMK 3 dan setelah itu kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari SMK 1. Guru adalah salah satu garda terdepan yang berupaya mencerdaskan anak bangsa, mendidik, serta mengantarkan anak-anak bangsa mencapai cita-citanya. Guru adalah seorang yang didengarkan dan ditiru. Didengarkan ilmunya, pengalamannya, serta kreativitasnya. Dan ditiru mulai dari akhlak serta perilakunya. Tapi sayang, pandemi membuat ruang abu-abu di antara guru dan murid, menciptakan batas ruang dan waktu sehingga guru terasa semu. 1 tahun sudah berlalu dan harus kami para guru akui, kami rindu. Walaupun nyatanya tiap pagi kami dengar suara kalian, kami sapa dengan senyuman, dan kami doakan, tapi tetap saja ada yang hilang di pembelajaran tanpa kehadiran nyata kalian. Pandemi seperti merenggut semua masa-masa indah itu. Dimulai dari bangun pagi, mandi, sarapan, lalu berangkat ke sekolah, kini ruang abu-abu itu merubah kebiasaan menjadi bangun tidur, mandi, sarapan, dan membuka gawai atau laptop. Ya kan? Nah, ini sudah berlangsung 1 tahun. Ibu tahu banyak dari kalian yang merasa jenuh. Sama, ibu juga. Ibu tahu banyak dari kalian yang merasa sudah tak tahan. Sama, kami juga. Segala cara sudah kita coba untuk tetap semangat.
mulai dari cerita-cerita kecil di sela-sela pertemuan suara di Discord, mengerjakan tugas kreatif yang menyenangkan berupa video, bahkan TikTok, pertemuan-pertemuan singkat di sharing video Discord. Tapi nyatanya, dari semua hal itu, kita tetap jenuh. Tapi percayakah kalian bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya selalu memberikan kekuatan sampai kita bisa bertahan, sehat, dan tetap semangat pada hari ini. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di segala kesulitan pembelajaran di masa pandemik yang kita lewatin, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu pimpin jalan serta menyertai kita. Sehingga lelah, jenuh, bosan, serta rindu tergantikan hanya dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Darahmu menyucikan,
kasihku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Wah, sayang banget nih Kak, kita udah di penghujung acara. Tadi kita udah dengar banyak banget pujian dan kesaksian dari teman-teman dan guru kita. Betul. Semoga momen Paskah ini membuat kita semakin bersemangat dan berpengharap kepada Tuhan ya. Amin. Karena Yesus Kristus telah bangkit untuk kita. Meskipun dalam keadaan tersulit pun, kita harus berpengharap kepada Tuhan. Betul banget, tetap semangat dan terus berpengharapan sama Tuhan ya Bapak Ibu Guru yang terkasih dan teman-teman semuanya. Untuk mengakhiri perayaan ibadah Paskah virtual ini akan ada pengutusan dan berkat yang dibawakan oleh Koordinator Agama PSKD. Baik, kalau begitu saya Samantha. Saya Oswald. Kami pamit undur diri. Selamat Paskah, Paskah, God bless you and stay healthy. Menampakkan pesan Paskah Kristus dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai karyawan, dan sebagai pengurus pusat PSKD, serta sebagai orang tua, marilah kita wujudkan makna Paskah dimanapun kita berada. Dan untuk itu marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.